Pemirsa, ratusan polisi dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur hari ini kembali mendatangi Pondok Pesantren Sidikiyah untuk menangkap MSA alias Mas Beki, pelaku pencabulan santriwati. Hingga kini MSA masih bertahan di dalam pondok pesantren. Sejak pagi tadi, ratusan polisi tiba di Pondok Pesantren Sidikiyah di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. Polisi kembali datang untuk mengantisipasi perlawanan massa dalam upaya menangkap MSA yang terus bertahan di dalam pesantren bersama pengikutnya. Sejak pagi, beberapa pengikut MSA telah ditangkap dan dibawa ke Polres Jombang. Ratusan aparat kepolisian saat ini tengah mengepung rumah pelaku pencabulan berinisial MS yang merupakan anak pengasuh Pondok Pesantren Sidikiyah. Sudah ada kontributor kami, Solahuddin, di lokasi. Selamat siang, Solahuddin. Ya, selamat siang. Baik, Solahuddin. Apakah polisi sudah berhasil menangkap pelaku pencabulan ini? Ya, hingga siang ini tersangka MSAT alias Mas Beki belum berhasil diamankan oleh kepolisian. Situasi terakhir saat ini di sekitar pondok dijaga ketat oleh ratusan petugas kepolisian baik dari Polda Jawa Timur maupun Polres Jombang. Selain itu, untuk pintu depan Pondok Pesantren Sidikiyah ditutup dengan barikade polisi dari Satreskrim Polda Jawa Timur dan tidak semua orang diizinkan masuk. Sementara informasi yang dihimpun saat ini di dalam telah terjadi negosiasi antara pihak kepolisian dengan pihak pondok pesantren terkait penangkapan yang akan dilakukan yang siang ini belum berhasil dibawa dari dalam. Demikian perkembangannya. Ya, Solahuddin, sebelumnya disebutkan sempat ada perlawanan dari massa. Apakah masih ada bentrokan antara polisi dengan massa di situ? Ya, ini pemandangan dari luar memang kita tidak diizinkan masuk. Jarak dari saya berdiri ini dengan pondok pesantren sekitar 50 meter. Baru saja truk Dalmas dari Polres Jombang dan Polda Jawa Timur mudik masuk ke dalam untuk mengamankan ratusan orang yang simpatisan dari pondok pesantren tersebut. Ratusan orang tersebut sekarang diamankan di Polres Jombang dengan pengawalan ketat dari petugas kepolisian. Sementara untuk di situasi di depan pondok sementara masih aman dan kondusif, namun polisi tetap berjaga dan tidak mengizinkan sembarang orang untuk masuk ke dalam pondok. Begitu, Steve. Iya, Solahuddin, dari informasi yang Anda terima di sana, apa proses yang sedang berlangsung saat ini di dalam pondok pesantren? Ya, sekitar 10 menit yang lalu, baru saja Humas Polda Jawa Timur memberikan respon kepada awak media bahwa sekarang masih berlangsung proses negosiasi antara pengurus pondok dengan kepolisian, karena hingga saat ini tersangka MSAT belum juga berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Jadi kami dari awak media masih menunggu di depan proses negosiasi tersebut. Begitu, Steve. Ya, apakah bisa dipastikan bahwa tersangka memang berada di dalam pondok pesantren atau ada informasi mungkin tersangka sudah melarikan diri ke tempat lain? Nah, itu juga tadi polisi juga bisa memastikan terkait keberadaan tersangka MSAT apakah ada di dalam pondok atau disembunyikan di tempat lain. Namun tadi sempat pihak pondok juga berjanji untuk menyerahkan tersangka MSAT tanpa harus ada penangkapan. Tetapi pihak kepolisian kelihatannya tidak percaya sehingga sekarang ini dilakukan negosiasi dan penggeledahan dilakukan di dalam pondok tersebut. Begitu, Steve.
Baik, ada penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Kalau Anda sendiri, Solahuddin, bisa gambarkan kepada kami seberapa besar memangnya pondok pesantren Sidikiyah ini, sehingga berapa lama kemudian waktu yang diperlukan kira-kira untuk melakukan penggeledahan? Ya, nah ini juga belum bisa dipastikan karena kita dari awak media tidak diizinkan masuk ke dalam. Tetapi kalau melihat bangunannya, pondok ini sangat luas. Ada beberapa pintu masuk untuk menuju ke pondok tersebut, tetapi pihak kepolisian dan petugas yang berjaga melarang siapapun melalui pintu yang lain. Hanya diizinkan melalui pintu depan. Itu pun setiap orang yang masuk selalu ditanyakan keperluannya apa, begitu. Dari pintu masuk yang bisa kami lihat di layar kaca saat ini, Solahuddin, masih berapa jauh jaraknya ke pondok pesantren? Ya, dari pintu yang pihak kepolisian berjaga kurang lebih 50 meter, Pak. Jadi jalannya itu masuk melewati perkampungan, baru melewati pintu utama pondok pesantren Sidikiyah itu. Baik, tadi Anda sempat sebutkan ratusan orang simpatisan diamankan oleh polisi. Apa yang terjadi pada saat pengamanan ini? Bisakah Anda ceritakan kembali kepada kami? Ya, tadi pagi sempat ada perlawanan dari simpatisan pondok Sidikiyah ini. Awalnya memang ada beberapa set orang dinaikkan ke truk petugas dan dibawa. Semakin siang, polisi yang berada di dalam pondok juga sempat mendapatkan perlawanan sehingga kurang lebih ratusan orang yang sekarang diamankan dengan hilir mudik menggunakan truk dalmas dari Polres Jombang maupun Polda Jawa Timur. Begitu sih. Ya, Solahuddin, dengan adanya proses penangkapan yang gagal berulang kali ini, sampai saat ini pun kami bisa melihat petugas kepolisian masih berjaga di sana. Seperti apa tanggapan dari warga sekitar di sana, Solahuddin? Ya, kelihatannya warga sekitar sudah diberi pengertian ya oleh petugas kepolisian, sehingga rumah-rumah warga yang berada di sekitar pondok itu tenang dan menutup pagar maupun pintu rumah, karena kan untuk masuk ke pondok ini juga melewati perkampungan warga. Terus juga di sebelah pintu gerbang ini beberapa warga juga mungkin menyaksikan juga proses situasi yang ada di sekitar pondok ini. Namun beberapa pertemuan yang ada di sekitar pintu pondok ini juga diminta untuk tutup, mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Begitu sih. Iya, Solahuddin, dari informasi yang Anda terima, apa sebenarnya yang membuat proses negosiasi ini berlangsung alot sampai saat ini? Nah, jadi sampai saat ini negosiasi masih berlangsung karena sudah beberapa kali petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap MSAT gagal dilakukan. Bahkan pihak pondok pesantren juga terkesan melindungi keberadaan tersangka sendiri. Kepolisian juga belum mengetahui di mana sekarang keberadaan tersangka berada. Meski saat sekarang telah dilakukan penggeledahan dan sejumlah simpatisan diamankan oleh Polres Jombang dan Polda Jatim, namun saat ini kelihatannya masih perundingan di dalam berlangsung alot tentang proses penangkapan ataupun nanti penyerahan tersangka kepada pihak kepolisian. Begitu sih. Ya, Solahuddin, kalau melihat begitu banyak orang atau massa yang melindungi tersangka pencabulan ini, bisa Anda gambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya pengaruh pondok pesantren Sidikiyah, kemudian pimpinan Ponpes dan putranya di wilayah Jombang, khususnya di Desa Losari ini? Jadi bisa digambarkan bahwa pondok pesantren itu memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah di Jawa Timur khususnya, atau bahkan dari berbagai penjuru Indonesia pengikutnya. Mereka sangat taat sekali dengan apa yang disampaikan oleh pemimpin pondok, dan sekaligus juga MSAT selaku salah satu putra dari pengurus pondok pesantren. Jadi sejak penangkapan gagal pada beberapa waktu lalu sampai tadi yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Timur dan Polres Jombang,
para pengikut ini dengan setia tetap berada di sekitar pondok dan melakukan penghadangan-penghadangan ketika petugas kepolisian itu masuk untuk menangkap MSAD ini. Begitu sih. Ya, Solahuddin, kasus ini kan sudah bergulir cukup lama. Pertama kali muncul sejak 2017. Apakah kasus ini tidak mempengaruhi para pengikut dan orang-orang yang atau orang tua yang kemudian memasukkan anak mereka ke ponpes tersebut? Nah, untuk perkembangan pondok saya belum begitu aktif untuk apakah pengaruhnya terhadap santri baru yang akan masuk ke dalam pondok tersebut. Tapi mengingat situasi seperti ini, kelihatannya yang berada di pondok itu tidak hanya santri, tetapi para wali santri dan pengikut-pengikutnya serta warga sekitar juga berada di dalam pondok untuk mengamankan pemimpin mereka. Itu sih. Ya, Solahuddin, sejak kasus ini bergulir artinya bisa dikatakan tidak ada pengaruhnya ya. Masih banyak kemudian santri dan santriwati yang berkegiatan di sana. Kelihatannya begitu. Jadi aktivitas di dalam masih berjalan seperti biasanya. Baik, Solahuddin, untuk santri dan santriwati di ponpes ini sendiri apakah dari Jawa Timur saja atau seperti apa? Pondok Sitigia ini memang dikenal pondok dengan jumlah santri yang cukup banyak, bahkan mencapai ribuan. Tidak hanya dari daerah Jawa Timur saja, santri ini juga datang dari seluruh daerah di Indonesia untuk pondok di Pondok Sitigia ini. Begitu sih. Baik, lalu dengan adanya upaya penjemputan paksa seperti ini dari polisi, bagaimana dampaknya terhadap kegiatan di Pondok Pesantren Sidikiah sendiri? Dari informasi yang saya himpun tadi, bahwa sementara kegiatan di pondok pesantren masih vakum ya. Jadi kegiatannya masih vakum karena ada proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polres Jombang ataupun Polda Jawa Timur. Baik, Solahuddin, kami akan terus menunggu informasi terbaru dari Anda tentunya. Untuk sementara, terima kasih atas laporannya. Solahuddin melaporkan langsung dari depan Pondok Pesantren Sidikiah, Jombang, Jawa Timur.